pada Bu Nurul Tria selaku pemateri bisa langsung share screen saja Bu untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Nurul. Baik, terima kasih Mbak Arisa Astiwi nggih. Terima kasih sekali sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada Desa Apps begitu untuk mengisi sosialisasi KKN di di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, sebelumnya saya sapa dulu nggih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dari Dinas Pertanian. Kemudian ada juga dari Bapak-Bapak dari desa yang ada di perwakilan desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga teman-teman mahasiswa dari KKN PPM UGM periode kedua tahun 2021 ya yang saya cintai begitu. Nah, perkenalkan saya di sini Nurul Tria, saya selaku manajer dari Digital Extension Society for Agriculture atau biasa kita tahu singkatannya Desa Apps Universitas Gadjah Mada begitu nggih. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Arisa ya. Jadi Desa Apps ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Nah, sebenarnya untuk aplikasi ini sendiri adalah milik dari UGM begitu, namun kebetulan untuk manajemennya ini diserahkan kepada Fakultas Pertanian UGM. Jadi untuk bidang bidang concern kami atau yang kami tangani di Desa Apps ini tidak hanya secara sempit di bidang pertanian begitu, tapi agrokompleks. Jadi memang ada pertanian, kemudian ada perikanan dan juga peternakan. Bahkan beberapa ada juga dari kehutanan begitu. Nah ini kalau saya lihat dari Kabupaten Kepulauan Anambas ini juga tadi sempat ngobrol juga nggih dengan Bapak Kepala Desa Batu apa tadi namanya nggih? Pak Babandi tadi. Nah, ini kalau di Kepulauan Anambas itu memang ada perikanan, kemudian ada juga pertaniannya begitu nggih dan juga tentunya ada wisata. Jadi memang arahnya mungkin di sini lebih ke ekowisata begitu nggih, wisata bahari, kemudian di sini juga Kabupaten Kepulauan nggih. Jadi untuk masyarakatnya sendiri juga sebagian besar adalah dari nelayan. Baik, mungkin langsung saja mohon izin saya untuk share screen untuk materinya ya. Baik, untuk materinya apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi inilah Desa Apps ya. Jadi Digital Extension Society for Agriculture Application. Jadi memang kalau secara organisasi ya, jadi Desa Apps ini sebenarnya tidak hanya mengembangkan aplikasi begitu, tapi memang kita ada banyak kegiatan di luar dari pengembangan aplikasi. Nanti akan saya sampaikan ya. Jadi Digital Extension Society for Agriculture ini memang awalnya dikembangkan ini sebagai media untuk komunikasi, untuk penyuluhan di agrokompleks begitu ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu dari kalangan petani, kemudian penyuluh, adik-adik mahasiswa ataupun ahli di bidang agrokompleks untuk bisa saling berbagi pengetahuan, saling berbagi pengalaman di bidang agrokompleks begitu. Jadi harapannya ini bisa menjadi media untuk saling berdiskusi, kemudian di sini kami juga menyediakan ada lapak untuk jual beli juga begitu. Nah, ini sebelumnya dulu saya pernah kami pernah mengisi semacam webinar begitu di Polbangtan Medan begitu, kami menanyakan kepada adik-adik mahasiswa dan juga para peserta yang hadir pada waktu itu, kami menanyakan faktor apa sih yang membuat sektor pertanian di Indonesia itu kok sampai sekarang belum bisa maju begitu. Mungkin sudah banyak kemajuan, tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain kita masih tertinggal begitu ya. Karena kalau kita lihat bahwa dulu dari Malaysia, dari Vietnam, dari Thailand itu belajarnya ke Indonesia, tapi sekarang malah justru sebaliknya, kita yang belajar ke sana. Bahkan untuk beberapa varietas buah-buahan, kemudian ayam itu juga kalau kita lihat ada ayam Bangkok, ada jambu Bangkok. Nah, yang berbau-bau Bangkok itu kan asalnya dari Thailand begitu ya. Padahal dulu mereka belajarnya di kita. Nah, ini sebenarnya faktor apa sih yang membuat sektor pertanian di Indonesia itu ternyata belum bisa maju secepat negara-negara lain gitu. Ya, ternyata kalau menurut pendapat dari teman-teman mahasiswa waktu itu nggih. Jadi memang
yang menjadi faktor penghambat utama adalah dari sisi pengetahuan. Jadi kalau di sini kita lihat ada beberapa kata, kata kunci di sini. Jadi semakin besar hurufnya, nah ini menunjukkan jawaban yang paling banyak diberikan oleh para peserta. Jadi kalau mereka memberikan jawaban begitu, jadi faktor yang paling menghambat sektor pertanian Indonesia itu belum maju, yaitu dari sisi pengetahuan, kemudian dari teknologi, keterampilan, dan juga sumber daya manusia. Nah, memang kita melihat bahwa masih banyak petani-petani kita itu yang usianya itu sudah usia lanjut. Padahal untuk yang usia lanjut ini kan kalau dari kemampuan untuk menyesuaikan teknologi baru itu memang tidak secepat dari petani-petani yang masih muda begitu ya. Jadi itu menjadi faktor penghambat. Kemudian kalau kita lihat juga sebagian besar petani kita itu pendidikannya mohon maaf masih rendah begitu ya. Jadi ada bahkan yang tidak lulus pendidikan dasar begitu. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi faktor penghambat untuk para petani ini menerima atau beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan teknologi yang baru begitu. Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 itu ada sekitar 83.800 desa ya yang ada di Indonesia, dan sebanyak 82% itu bergantung pada sektor pertanian. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu juga merupakan negara agraris ya. Jadi memang selain dari kita memang punya sumber daya alam yang melimpah di bidang pertanian, perikanan, peternakan, tapi untuk masyarakatnya sendiri juga masih bergantung di sektor pertanian. Katakanlah sektor pertanian khususnya di on farm begitu, masih dari sisi budidaya. Sedangkan untuk industrinya sendiri kita juga belum begitu banyak berkembang begitu. Nah, kalau kita lihat tenaga kerja di Indonesia dari 128 juta, ini hampir 30%-nya itu memang bergantung di sektor pertanian begitu. Nah, ini memang sesuai dengan negara kita yang merupakan negara agraris, jadi memang sebagian besar masyarakatnya itu mata pencahariannya masih bertumpu pada sektor pertanian. Nah, dari 30% itu ada sekitar berapa berarti? Sekitar 40 juta ya, sekitar 40 juta tenaga kerja di bidang pertanian itu ternyata 62%-nya itu usianya sudah di atas 45 tahun begitu. Dan hanya tersisa sekitar 38% itu yang di bawah yang usianya di bawah 45 tahun. Dan kalau kita lihat lagi ternyata yang usianya di bawah 35 tahun, yaitu anak-anak, bisa kita bilang generasi milenialnya begitu ya, itu hanya 12% gitu. Padahal anak-anak muda inilah yang lebih mudah beradaptasi, kemudian mereka yang lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kemudian mereka yang lebih lincah untuk melihat peluang, mengambil resiko untuk mengembangkan usahanya begitu, dan anak-anak muda inilah yang juga bisa menjadi agen perubahan atau motivator begitu. Dan kalau kita lihat juga pada tahun 2018 ini datanya dari Sutas, ternyata sebagian besar ada 41% ya, 41% itu petani kita hanya tamatan SD atau sederajat, bahkan ada 24% itu belum tamat pendidikan dasar begitu. Nah, inilah yang juga menjadi faktor penghambat para petani ini untuk mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, kemudian mudah mengadopsi teknologi. Nah, itu juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, peran penyuluh atau PPL begitu ya, itu masih sangat dibutuhkan di lapangan untuk sebagai jembatan ya antara kementerian, antara universitas untuk menyampaikan teknologi yang ada di kementerian, yang ada di universitas agar bisa sampai kepada petani, dan tidak hanya mentransfer teknologi tetapi juga melakukan pendampingan, menjadi motivator bagi para petani, bagi para nelayan begitu ya, untuk bisa mengembangkan usaha tani atau usaha perikanannya begitu. Nah, ini terkait dengan regenerasi petani dalam 10 tahun terakhir, itu dari tahun 2003 ya, 2003 sampai 2013, ini dalam 10 tahun ternyata jumlah petani di Indonesia berkurang 16% dan hanya tersisa 26 juta begitu keluarga gitu ya. Kemudian mayoritas petani ini juga berusia 45 sampai 54 tahun dan tamatan SD. Nah, kemudian survei dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan ya, kalau tidak salah pada tahun 2015, itu
mensurvei rumah tangga petani, yaitu ada 2 kelompok ya waktu itu yang disurvei, begitu yang sebagai objek untuk penelitian itu dari petani padi dan juga petani hortikultura. Nah ini ternyata 54% dari anak-anak petani komoditas padi ini menolak untuk melanjutkan usaha tani, dan 63% dari anak-anak petani di subsektor hortikultura ini juga menolak melanjutkan usaha tani. Nah, ini ada apa sebenarnya begitu ya. Nah, sementara itu dari jumlah petani yang ada sekarang itu ternyata 64%-nya dari petani padi dan 86% dari petani hortikultura itu mereka belajar pertanian itu secara otodidak begitu ya. Jadi memang banyak dari petani yang ada sekarang itu tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanian ataupun perikanan atau peternakan, tapi mereka memang learning by doing. Jadi belajar pertanian itu juga sambil praktek begitu nggih. Jadi mungkin oleh karena itu banyak dari mereka yang memang melakukan budidaya itu berdasarkan dari teknologi turun temurun atau dari nenek moyang begitu nggih, masih banyak yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya dengan dengan inovasi teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi, bisa meningkatkan produktivitas seperti itu ya. Dan tentunya tetap dengan menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada. Jadi memang kalau dari Universitas Gadjah Mada sendiri semangat kami memang adanya inovasi teknologi ini itu juga tetap mendukung keberlanjutan dari kelestarian sumber daya alam. Bahkan di Fakultas Pertanian UGM sendiri ini kami memiliki tagline begitu nggih, tagline yaitu Smart Bio Eco Production. Jadi memang kita sekarang fokus pada pertanian pintar atau smart agriculture begitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah familiar dengan istilah smart agriculture. Kemudian kita juga fokusnya adalah mengembangkan riset-riset yang memang mendukung untuk keberlanjutan sumber daya di sektor pertanian begitu. Nah, kalau kita lihat juga kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto ini tahun 2020 juga ternyata ada di peringkat kedua begitu. Jadi memang ya tadi karena kita memang sumber daya kita melimpah dan kita juga masih bertumpu pada sektor pertanian. Oleh karena itu sektor pertanian ini juga menjadi berkontribusi terbesar kedua nggih terhadap produk domestik bruto. Dan kalau kita lihat juga ini selama masa pandemi ini banyak pandemi ini kan memang menyerang di semua sektor nggih, tidak terkecuali, dan yang paling yang cukup yang salah satu sektor yang paling parah itu memang di sektor wisata begitu ya, karena kita ada social distancing, kemudian sekarang juga ada penerapan PPKM begitu, jadi memang mobilitas masyarakat ini sangat-sangat dibatasi begitu. Dan ternyata dari sekian banyak sektor yang ada di Indonesia, sektor pertanian lah yang cukup bisa bertahan. Bahkan sekarang kemarin ya belum lama itu dari Kementerian Pertanian itu ada semacam seremonial begitu ya untuk melepas ekspor merdeka atau merdeka ekspor ya, ada mencanangkan program merdeka ekspor. Jadi memang memberikan semacam semangat begitu ya untuk para pelaku pertanian di Indonesia begitu, bahwa kita di tengah pandemi pun masih bisa bertahan, bahkan sekarang kita bisa ekspor begitu ya. Ekspor kita meningkat begitu. Nah, itu yang menjadi semangat kita yang berkecimpung di sektor pertanian, bahwa sektor pertanian ini sangat-sangat menjanjikan, karena meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini nggih, tapi untuk kebutuhan pangan ini merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan memang salah satu hak asasi manusia nggih, untuk mendapatkan kebutuhan pangan begitu. Oleh karena itu meskipun di era di masa pandemi seperti sekarang ini, pertanian itu masih menjadi primadona begitu nggih, karena memang semua orang masih membutuhkan pangan begitu, dan satu-satunya sektor sampai saat ini ya, satu-satunya sektor yang menghasilkan pangan itu ya dari sektor pertanian begitu. Nah, oleh karena itu harapan kita semua ya, sektor pertanian itu bisa terus bangkit begitu, dan apalagi sekarang di era digital ini ya, kita bisa memanfaatkan berbagai
keuntungan dari adanya internet ini untuk membantu mengembangkan sektor pertanian begitu. Dan tadi juga saya sempat ngobrol dengan Bapak Kepala Desa tadi juga ya, ternyata di Kabupaten Kepulauan Anambas ini memang sudah ada internet masuk desa melalui program Palaparing yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo. Nah, ini menjadi berita baik juga bagi kita bahwa internet ini sekarang sudah masuk ke desa-desa begitu. Jadi karena infrastruktur sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, sekarang tugas kita sendiri nih, masing-masing individu yang memang harus meningkatkan kapasitas kita untuk meningkatkan literasi kita tentang internet, literasi digital begitu nggih. Jadi harapannya kita sudah disediakan fasilitas oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal kitanya ini yang apakah bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah ini atau tidak. Jadi harapannya internet masuk ke desa ini memang dimanfaatkan untuk tujuan produktif begitu ya. Nah, terkait dengan internet masuk desa tadi ya, ternyata memang 85% ini kalau tidak salah datanya di tahun 2018 ya, pada tahun itu memang sudah 85% desa di Indonesia ini sudah mendapatkan akses internet yang layak. Nah, akses internet layak ini adalah akses internet yang memang sudah mendapatkan sinyal 4G begitu ya. Jadi 85% desa yang ada di Indonesia ini sudah mendapatkan fasilitas internet 4G. Dan hanya tersisa 15%-nya yang belum mendapatkan akses internet layak. Apalagi untuk program Palaparing sendiri ini memang diprioritaskan untuk daerah-daerah 3T. Jadi daerah-daerah 3T itu daerah yang terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, untuk Kabupaten Anambas dan Pulau Natuna ini kalau tidak salah masuk ke kelompok terluar begitu nggih, karena memang ada di di dekat perbatasan Indonesia begitu dengan negara luar. Nah, kalau kita lihat pengguna internet di desa ini memang masih banyak penggunanya itu memang anak-anak muda begitu ya, anak-anak milenial kalau kita biasa mengenal gitu. Nah, memang karena anak-anak muda inilah yang cukup paling adaptif begitu dengan perkembangan teknologi. Bahkan anak-anak generasi Z ini sudah apa-apa serba internet begitu nggih, pesan makanan melalui online, kemudian bahkan sekarang di tengah pandemi ini juga mau tidak mau kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital yang tadinya mungkin kita belum terbiasa ya dengan adanya webinar semacam ini begitu, masih lumayan jarang ya dulu sebelum pandemi adanya webinar semacam ini. Nah, itu sekarang ini hampir setiap hari begitu ada webinar, kemudian untuk rapat-rapat sendiri, kuliah ini juga melalui online juga ya, serba online juga. Nah, ini memang di satu sisi kita mungkin merasa bosan begitu ya, merasa bahwa ternyata kalau terlalu lama WFH atau mungkin kita jarang bertemu dengan orang ini juga bagi sebagian orang cukup stressful juga. Tapi kalau kita melihat hikmahnya di sini memang kita mau tidak mau itu didorong untuk bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital begitu. Nah, harapannya di sini memang momentum bagi kita semua bahwa masyarakat sendiri juga sudah sudah mulai terbiasa begitu nggih dengan yang serba internet begitu. Mulai dari aktivitas pembelajaran melalui internet, kemudian yang dulu awal-awal pandemi itu yang cukup marak adalah berkembangnya marketplace begitu ya. Jadi untuk aktivitas jual beli juga kita bahkan banyak konsumen sekarang yang beralih dari yang tadinya membeli secara offline atau langsung di toko atau warung terdekat atau di toko-toko besar yang ada di kotanya begitu, sekarang banyak yang beralih untuk membeli barang itu melalui online. Nah, ini menjadi peluang bagi kita semua begitu ya untuk bisa mengakses pasar atau mengembangkan akses pasar kita, khususnya para petani dan nelayan begitu, untuk menjual produknya secara online begitu. Nah, tapi sayangnya di satu sisi pemanfaatan internet oleh petani ini masih sangat jarang begitu ya. Masih belum banyak pemanfaatan internet oleh petani. Ini hanya sekitar 13%, dibuka aja. Hanya sekitar 13,4% yang menggunakan internet begitu. Nah, ini masih kita sayangkan ya, karena memang belum terbiasa untuk memanfaatkan internet. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bersama ya, khususnya adik-adik mahasiswa di sini sebagai agen perpanjangan dari universitas begitu ya, untuk tidak hanya melakukan sosialisasi tentang seputar digital di sektor pertanian, tapi juga harapannya adik-adik di sini bisa
turut mendampingi begitu ya, melakukan pendampingan juga kepada para petani atau nelayan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa infrastruktur dan juga pengembangan sumber daya manusia ini menjadi kunci untuk kita bisa memanfaatkan ekosistem digital yang sekarang sedang di create atau sedang kembangkan oleh pemerintah begitu. Kemudian kalau kita lihat, mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf tadi ada telepon begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ternyata kalau kita lihat perilaku petani dalam mencari informasi ini berdasarkan dari observasi mahasiswa KKN pada tahun 2019 waktu itu karena kita biasanya kerjasama dengan teman-teman mahasiswa KKN itu tiap tahunnya untuk tidak hanya sosialisasi dan juga mendampingi para masyarakat untuk memanfaatkan desa apps dan juga literasi seputar digital, tapi kita juga biasanya menitipkan formulir untuk survei begitu, jadi kita ingin melihat bagaimana sih kondisi sektor pertanian di lapangan begitu. Nah, karena adanya keterbatasan waktu dan juga tenaga dari kami, sehingga kami meminta bantuan kepada teman-teman mahasiswa untuk menyebarkan kuesioner. Nah, di tahun 2019 hasil dari observasi teman-teman mahasiswa KKN pada waktu itu ya. Jadi memang para petani atau nelayan atau peternak ini memang sumber informasi utamanya ini masih berasal dari sesama petani atau peternak atau nelayan begitu. Jadi dan juga PPL. Jadi memang keberadaan desa apps pun itu tidak untuk menggantikan peran penyuluh, tapi justru kami di sini hadir untuk bisa harapannya bisa membantu peran penyuluh begitu. Karena kita sebagai media komunikasi ya, jadi memang harapannya dari Bapak Ibu PPL juga bisa memanfaatkan desa apps juga begitu untuk saling berdiskusi atau mungkin saling berbagi ilmu di bidang pertanian gitu. Nah, selain dua tadi ya, selain dari PPL, kemudian sesama petani, ternyata mereka juga sudah familiar begitu dengan internet. Jadi memang untuk mencari informasi, ini memang beberapa petani sudah memanfaatkan internet juga begitu. Nah, kemudian ini kalau berdasarkan peserta bincang desa ya, jadi memang di Desa Apps itu kita juga mengembangkan suatu webinar, acara webinar begitu yang diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Jadi 2 bulan ada dalam 1 bulan itu ada 2 kali webinar, namanya Bincang Desa. Nah, kita juga melakukan survei waktu itu. Kalau untuk peserta bincang desa, karena memang mereka sudah terbiasa mengikuti acara webinar ya, jadi memang sumber informasi utamanya mereka dari internet. Karena memang untuk peserta bincang desa ini kebanyakan petaninya itu masih anak-anak muda begitu ya. Jadi memang usianya usia 30-an tahun ke bawah begitu. Jadi untuk sumber informasi utama itu adalah dari internet. Karena biasanya memang anak-anak muda ini kan dalam berusaha tani atau menjalankan agribisnis ini memang tidak tergabung di kelompok ya. Jadi memang mereka itu cenderung ke mungkin sebatas komunitas begitu ya, atau bahkan banyak di antara mereka yang masih sendiri-sendiri begitu. Berbeda dengan petani-petani yang sudah senior, yang kita tahu bahwa setiap desa itu memang ada gapoktan ya, atau gabungan kelompok tani, atau mungkin kalau nelayan itu ada kelompok nelayan begitu ya. Nah, kalau anak-anak muda ini memang cenderung untuk sendiri-sendiri begitu, jadi tidak tergabung di kelompok. Jadi untuk mendapatkan informasi pun mereka juga agak berbeda begitu nggih polanya dengan mereka yang tergabung di satu kelompok. Kalau yang tergabung di kelompok memang sumber utama untuk informasinya itu dari sesama petani atau dari kelompok tadi atau dari PPL, kan dari PPL kan biasanya penyuluhan itu melalui kelompok. Nah, karena anak-anak muda ini tidak tergabung di kelompok, maka untuk mendapatkan informasinya mereka harus mencari sendiri, dan oleh karena itu mereka memanfaatkan internet tadi untuk mencari informasi atau juga mendapatkan akses pasar begitu.
Nah, untuk permasalahan utama para pelaku usaha tani ini sebagian besar ada di hama penyakit. Nah, oleh karena itu di Desa App sendiri kita menyediakan salah satu fitur ya, namanya fitur tanya jawab, yang mana nanti para petani dan penyuluh itu bisa berkonsultasi secara langsung dengan ahli yang ada di UGM begitu, atau mungkin dari sesama petani, atau mungkin dari PPL yang mempunyai pengalaman seputar permasalahan yang dihadapi oleh petani begitu. Nah, ini juga sesuai ya dengan topik yang menjadi topik diskusi di aplikasi Desa Apps. Memang sebagian besar juga topiknya itu seputar hama dan penyakit begitu. Nah, ternyata sinkron ya antara data yang ada di Desa Apps dengan kenyataan yang ada di lapangan gitu. Kemudian kalau dari sisi penyuluh atau petugas pengendali OPT begitu ya, permasalahan utama itu memang ini karena surveinya kami adakan kemarin belum lama ini ya, di masa pandemi memang kendala utama yang dihadapi oleh PPL ini memang itu tadi adanya pembatasan pertemuan fisik karena memang ada PPKM begitu ya, kemudian ada social distancing atau physical distancing, sehingga untuk aktivitas penyuluhan ini juga ada keterbatasan. Mungkin yang tadinya bisa satu kelompok hadir semua, sekarang kan ada pembatasan ya, hanya sekitar 15-20 ya kalau tidak salah maksimal dalam satu pertemuan. Dan untuk durasi waktunya juga sekarang dibatasi juga, jadi ini menjadi kendala juga bagi para penyuluh untuk melakukan aktivitas penyuluhan di masa pandemi. Tapi kalau kita lihat di luar tadi kendala seputar pembatasan pertemuan tadi, ternyata yang masih menjadi kendala utama bagi para penyuluh ini adalah masih kurangnya pengetahuan begitu. Nah, ini kami juga sempat melakukan in-depth interview ya waktu itu dengan beberapa penyuluh yang biasa mengikuti bincang desa. Memang kendala utama itu adalah tadi masih kurangnya pengetahuan begitu. Oleh karena itu para penyuluh ini masih sangat membutuhkan tadi mengikuti pelatihan, kemudian webinar, atau mungkin pelatihan-pelatihan yang biasa diadakan dari dinas gitu ya, biasanya kan ada begitu. Nah, ini bisa membantu meningkatkan pengetahuan bagi para penyuluh. Nah, di Desa App sendiri juga saat ini kami sedang mengembangkan sebuah platform begitu ya untuk pelatihan secara online yang kami yang memang kami dedikasikan untuk membantu para penyuluh dan juga petani untuk mendapatkan fasilitas pelatihan secara online. Nah, ini sedang kami kembangkan, semoga nanti di awal tahun sudah bisa launching ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh kita semua begitu. Nah, kemudian kendala berikutnya yaitu tadi petani masih sulit menerima atau menerapkan teknologi. Dan memang kalau kita lihat dari data di depan tadi ya, memang dari petani sendiri juga sebagian besar usianya sudah usia lanjut atau di atas usia 45 tahun begitu, usia 50 tahun ke atas. Kemudian kalau dari sisi pendidikan juga banyak yang pendidikan dasar atau mungkin pendidikan dasar tidak selesai begitu. Nah, ini menjadi salah satu penghambat juga bagi para penyuluh untuk bisa tadi menyampaikan inovasi teknologi agar nantinya bisa diterapkan oleh para petani. Dan mungkin kalau kita di lapangan juga biasanya kan dari petani ini sudah menerapkan yang namanya tadi teknologi turun temurun. Jadi yang masih bersifat tradisional begitu nggak. Jadi pengalaman dari orang tuanya yang dulu atau mungkin dari petani secara turun temurun. Nah, itu juga biasanya karena faktor budaya, kebiasaan tadi, sehingga untuk mengubah perilaku dan juga mengubah kebiasaan tadi memang butuh waktu yang tidak instan begitu nggih. Jadi kadang biasanya ketika kita sudah melakukan penyuluhan dengan demplot begitu, para petani ya mengikuti saat adanya tadi program demplot, tapi setelah demplot itu selesai biasanya balik lagi ke tadi kebiasaan lama. Nah, itu juga biasanya menjadi kendala juga, menjadi tantangan tersendiri bagi para penyuluh juga di lapangan begitu nggih. Oleh karena itu ya tadi ya memang butuh proses dan itu harus pelan tapi pasti begitu nggih. Karena biasanya kalau kita lihat bahwa petani ini mudah berubah ketika melihat contoh. Jadi ketika memang sudah ada contoh dan itu sudah terbukti, tidak perlu
istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu dioyak-oyak begitu atau dikejar-kejar untuk menerapkan teknologi, mereka dengan sendirinya atas inisiatif sendiri juga nanti akhirnya mengikuti tadi menerapkan teknologi baru begitu. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat memang dari para petani di Bincang Desa maupun di KKN, dari hasil observasi mahasiswa KKN begitu ya. Ini sudah pernah begitu ya. Jadi sebagian besar memang petani itu sudah pernah menerapkan atau mencoba teknologi baru. Nah, tapi untuk sumber sumber informasinya sendiri ini berbeda begitu ya. Jadi kalau petani dari peserta Bincang Desa tadi yang anak-anak muda yang sudah terbiasa dengan internet tadi mendapatkan informasi tentang teknologi baru itu dari internet karena memang mereka sudah terbiasa ya mencari informasi melalui internet. Dan juga mereka coba-coba sendiri begitu, kemudian ada dari buku, majalah, koran. Jadi memang di sini sifatnya lebih dari diri sendiri untuk inisiatif sendiri begitu untuk mencari informasi. Nah, kalau dari hasil observasi mahasiswa KKN di sini kalau untuk sumber informasi tentang teknologi barunya tadi juga masih banyak berasal dari petani lain. Jadi sesama petani itu biasanya saling sharing begitu ya. Ketika ada satu petani yang menerapkan teknologi baru dan itu sudah terbukti, nah petani lain itu biasanya tadi mengikuti begitu. Kalau istilah Jawanya biasanya atau biasa kita kenal dengan dari mulut ke mulut begitu ya. Jadi informasinya itu dari mulut ke mulut. Ketika ada satu petani yang berhasil menerapkan suatu teknologi dan itu sudah mungkin kalau secara ekonomi bisa memberikan keuntungan begitu. Nah, petani lain biasanya juga akan mengikuti begitu. Dan juga sumber informasinya tadi juga masih berasal dari penyuluh juga. Oleh karena itu penyuluh di sini perannya masih sangat dibutuhkan, meskipun kita sudah masuk ke era digital ya, apa-apa serba digital, apa-apa serba internet, tapi penyuluh di bidang pertanian ini masih sangat dibutuhkan perannya begitu. Nah, sebenarnya kalau untuk DSF sendiri ini kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi begitu ya untuk mendukung penyuluhan pertanian, apalagi khususnya di era digital. Nah, sebenarnya teknologi informasi dan komunikasi itu apa begitu ya? Jadi TIK itu adalah serangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh sarana elektronik melalui pemrosesan, transmisi, dan tampilan informasi. Jadi intinya TIK ini adalah tadi mengumpulkan beragam informasi yang ada, kemudian diproses sedemikian rupa dan juga dihadirkan kepada masyarakat ini dengan sarana media elektronik begitu. Nah, kalau di Desa App sendiri kita memang tadi memanfaatkan internet, kemudian device atau gawai itu dengan memanfaatkan smartphone begitu ya, HP Bapak Ibu begitu, dan juga tadi melalui komputer. Tapi kalau khusus untuk aplikasi Desa App ini sendiri ini memang masih terbatas untuk diakses melalui smartphone. Nah, informasi sendiri atau TIK begitu ini juga menjadi memungkinkan untuk adanya transformasi begitu di sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, termasuk juga sektor pertanian ini. Jadi TIK ini bisa mempercepat begitu untuk transformasi sosial budaya. Karena dengan TIK kita bisa lebih semakin cepat mendapatkan informasi begitu ya. Dan TIK sendiri ini tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kapanpun dan dimanapun selama itu ada akses internet dan juga ada perangkat yang mendukung. Nah, ini bisa memungkinkan kita semua bisa mengakses beragam informasi. Nah, tapi yang harus kita pastikan adalah informasi yang kita berikan ini adalah informasi yang valid dan juga reliable. Jadi informasi yang memang dapat dipercaya dan juga tadi valid begitu ya. Mohon maaf ini untuk share screen-nya kayaknya ada sedikit masalah ya. Saya share screen lagi ya. Iya Bu, share screen ulang aja Bu. Oh iya. Tadi ada kendala. Oh iya. Oke. Nah, informasi sendiri itu sangat dibutuhkan bagi kita semua, tidak terkecuali untuk para petani ini dalam pengambilan keputusan. Jadi tadi misalnya petani
mengalami kendala, ada serangan hama. Nah, dengan adanya informasi yang tepat begitu, bagaimana harus mengendalikan serangan hama atau mungkin memberikan treatment yang sesuai. Ini kalau tidak ada informasi bagaimana seharusnya, ini kan petani juga bingung apa yang harus dilakukan begitu ya. Tapi dengan adanya informasi yang tepat tadi, petani pun juga bisa mengambil keputusan yang tepat pula. Jadi harapannya di era digital sekarang ini, di mana internet sudah masuk desa, ini harapannya informasi tentang budidaya, tentang tadi akses pasar, ini bisa membantu petani untuk tadi mengatasi permasalahan yang ada di lapangan, dan juga setelah panen nantinya bisa memberikan tadi alternatif begitu ya untuk menjual produknya gitu. Nah ini nih, masuk ke latar belakang kenapa Desa Apps itu dikembangkan begitu ya. Jadi pada tahun 2016 data dari BPS waktu itu ada sekitar 44.000 jumlah penyuluh pertanian PNS. Namun di sisi lain ada 71.000 desa ya yang ada 71.000 desa yang berpotensi pertanian pada tahun itu. Jadi kalau kita rata-rata satu penyuluh itu harus menangani 2 desa. Padahal kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 pada tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, ini penyediaan penyuluh itu paling sedikit 1 orang penyuluh dalam 1 desa. Tapi kalau dari data yang ada, 1 penyuluh ternyata harus menghandle atau menangani 2 desa. Kalau di Jawa mungkin untuk desanya sendiri tidak terlalu luas begitu ya. Tapi kalau kita lihat bahwa desa-desa di luar Jawa itu juga selain wilayahnya luas, juga biasanya kondisi infrastrukturnya juga cukup sulit begitu ya. Jadi menjadi tantangan juga ini bagi para penyuluh untuk untuk melakukan penyuluhan di lapangan. Dan tadi ketika saya ngobrol dengan Bapak Kepala Desa juga ya di Kabupaten Kepulauan Anambas ini, karena memang wilayahnya wilayah kepulauan ya, tadi satu kabupaten saja ada sekitar 250 kepulauan begitu. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri ini bagi para penyuluh untuk melakukan penyuluhan gitu. Kalau untuk transportasinya sendiri saya belum tahu begitu ya, apakah dengan kapal atau mungkin ada boats begitu. Nah itu juga menjadi tantangan juga gitu ya bagi para penyuluh untuk hadir melakukan penyuluhan di lapangan. Nah, oleh karena itu harapannya dari keterbatasan waktu dan juga tenaga, juga sumber daya tadi, harapannya bisa diatasi dengan tadi adanya teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian. Jadi harapannya informasi itu bisa tetap tersampaikan kepada penyuluh dan juga petani tanpa adanya tadi kendala ruang dan waktu dan juga tenaga kerja tadi. Nah, ini untuk perjalanan Desa Apps ya. Kita launching pada tahun 2016 waktu itu, tepatnya pada saat Dies Natalis UGM ke-68 waktu itu, kemudian mulai dikembangkan tahun 2017. Jadi untuk pengembangan aplikasinya sendiri, ini pada tahun 2017. Lalu di tahun yang sama, kami merekrut tim ahli dari UGM, dan juga manajer, juga content developer ya. Lalu di tahun berikutnya, tahun 2018, kita adakan audiensi dan sosialisasi ke beberapa kabupaten yang ada di DIY. Lalu kita juga ada sosialisasi dan pendampingan melalui mahasiswa KKN. Ini kita inisiasi sejak tahun 2018 ya, sampai tahun ini begitu. Lalu di tahun 2018 kita juga menjadi salah satu aplikasi terpilih dari Baktikominfo ya untuk tadi adanya program pilot project begitu ya, untuk melakukan literasi digital kepada para petani yang ada di Desa Rumbia waktu itu. Jadi ada di Kabupaten Jeneponto, kami melakukan sosialisasi dan juga pendampingan ke sejumlah petani ya waktu itu. Kalau tidak salah ada sekitar 40 petani waktu itu yang kami adakan pelatihan begitu, dan juga beberapa penyuluh yang ada di sana. Harapannya di sana tujuan utamanya sebenarnya tidak hanya sebatas kita mengenalkan aplikasi Desa Apps begitu ya, tapi lebih dari itu, karena memang tujuan utamanya adalah melakukan literasi digital, sehingga kegiatannya waktu itu kita awali dengan tadi adanya literasi digital atau literasi internet. Jadi kita mengenalkan internet tadi harapannya bisa memberikan pemahaman kepada para petani bahwa internet ini bisa loh dimanfaatkan untuk tujuan yang produktif begitu. Jadi untuk memberikan motivasi dan juga pengetahuan kepada para petani waktu itu agar memanfaatkan internet ini untuk tujuan yang produktif,
dalam hal ini khususnya untuk membantu mengembangkan usaha tani mereka begitu. Nah, kemudian setelah kita lakukan tadi literasi internet, kita lakukan literasi device begitu. Jadi bagaimana menggunakan perangkat yang ada di sana begitu, khususnya smartphone ya, karena untuk aplikasi Desa App sendiri juga baru bisa diakses melalui smartphone, dan sebagian besar perangkat yang mereka gunakan ini memang handphone. Jadi di sana sebagian besar petani itu sudah memiliki handphone begitu. Nah, bagaimana mereka menggunakan handphone? Nah, mungkin bagi kita ya yang sudah terbiasa memanfaatkan smartphone ini, kita tidak perlu diajari, saya sudah bisa. Tapi beberapa petani di sana yang sudah senior begitu memang butuh pendampingan begitu. Jadi memang butuh didampingi bagaimana cara memakai smartphone, kemudian melakukan pencarian di mesin misalnya Google atau mungkin YouTube begitu, kami ajarin juga, dan juga ada asisten juga waktu itu di sana yang mendampingi mendampingi dan juga mengevaluasi pelatihan dan juga pendampingan begitu. Nah, kemudian yang terakhir baru kita kenalkan tadi aplikasi Desa App sebagai salah satu aplikasi yang bisa mereka gunakan begitu ya untuk mendapatkan informasi atau juga melakukan tadi diskusi begitu ya. Kemudian di tahun tadi kegiatan Desa Apps ini sebenarnya tidak hanya kegiatan pengembangan aplikasi atau yang sifatnya online, tapi kita juga ada juga kegiatan yang sifatnya offline atau melakukan pendampingan langsung di lapangan. Nah, di tahun 2019 kita ada rintisan desa dampingan ya, waktu itu di Desa Poncosari di Kabupaten Bantul di Jogja begitu ya. Kita waktu itu untuk programnya memang fokus di pemanfaatan lahan pekarangan gitu. Jadi mungkin informasi dari adik-adik mahasiswa juga bahwa di Anambas ini juga tadi mengembangkan lahan pekarangan juga ya. Jadi memang untuk lahan pekarangan ini sangat potensial ya untuk kita kembangkan untuk bisa mensupport tadi ketahanan pangan keluarga. Jadi memang di Desa Poncosari waktu itu yang kita tekankan adalah yang penting mereka memanfaatkan pekarangannya dulu untuk menanam tadi beragam sayuran, kemudian kalau bisa juga tanaman buah-buahan begitu yang hasilnya bisa mereka manfaatkan sendiri begitu ya untuk mereka konsumsi, dan kalau memang ada kelebihan produksi mereka bisa jual begitu. Karena memang sasaran kami waktu itu adalah ibu-ibu kelompok wanita tani. Jadi memang sudah ada kelompoknya yaitu KWT, dan sudah berjalan cukup baik ya waktu itu untuk kegiatannya, juga sudah ada kegiatan rutin, pertemuan rutin. Jadi dan ada beberapa anggota KWT juga yang sudah jual beli begitu ya. Jadi harapannya bisa membantu ini tadi kelebihan produksi yang ada di lahan pekarangan ini untuk dijual begitu. Dan kalau kita lihat kita juga ada grup WhatsApp-nya juga ya dengan ibu-ibu KWT sampai sekarang begitu. Jadi memang kadang mereka kalau misalnya ada kelebihan habis panen begitu, biasanya mereka sharing gitu di WhatsApp begitu. Ini saya habis panen nih, monggo Bapak Ibu yang mau nanti bisa saya kasih atau mungkin mereka jual kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya tadi dari beberapa waktu itu ada 5 demplot ya yang kami inisiasi, dan ternyata dari petani-petani atau dari ibu-ibu sekitarnya itu karena mungkin melihat lahan pekarangannya kok asri begitu ya. Terus untuk nanam sayur-sayuran itu kan juga bisa membuat kita untuk refreshing juga ya, bisa senang juga gitu ya ketika melihat halaman kita itu hijau, kemudian tidak hanya asri tapi juga bisa kita konsumsi juga, itu kan senang gitu ya. Nah, itu ibu-ibu di sana juga akhirnya beberapa di antaranya mengikuti begitu. Jadi kita waktu itu kita membagikan polybag, pupuk dan juga benih, waktu itu juga ada juga beberapa bibit gitu ya. Dan ibu-ibu di sana memang antusias begitu untuk menanam di lahan pekarangan. Nah, di tahun 2020 meskipun di masa pandemi waktu itu kita juga masih melakukan pendampingan juga di Desa Poncosari ya memang. Namun karena adanya keterbatasan aktivitas fisik, memang untuk kunjungan di lapangan kita tidak seintens waktu di tahun 2019. Nah, di tahun ini ya, mulai awal tahun kemarin sampai saat ini kita melakukan pengembangan platform dan juga model bisnis bekerjasama dengan expert dari Belanda untuk tadi menyediakan platform untuk pelatihan online yang kami tujukan kepada para petani dan juga penyuluh. Nah, ini untuk dokumentasinya di tahun 2018 ada audiensi dan sosialisasi ke kabupaten yang ada di DIY begitu ya. Lalu ada
tadi pilot project atau pendampingan di Desa Rumbia di Sulawesi Selatan, lalu sosialisasi dan pendampingan penggunaan aplikasi Desa Apps oleh mahasiswa KKN. Lalu di tahun 2019 tadi ada pendampingan desa atau kelompok wanita tani ya di Desa Poncosari. Lalu sosialisasi juga kepada mahasiswa melalui mahasiswa KKN. Lalu di tahun 2020 ini kegiatan kami dan ini di tahun 2021 begitu. Nah, sekarang masuk ke aplikasi Desa Apps begitu ya. Jadi tadi aplikasi Desa Apps ini adalah suatu media atau aplikasi penyuluhan pertanian digital dengan memanfaatkan tadi teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu petani ini menyelesaikan segala permasalahan di bidang pertanian atau agrokompleks ya lebih tepatnya di sini. Mulai dari penanaman, perawatan, panen hingga penjualan. Jadi memang kita harapannya bisa komprehensif begitu ya dari on farm hingga off farm atau dari hulu sampai ke hilir begitu. Nah, untuk pengembangnya atau developer aplikasi sendiri itu adalah dari PT Gama Tekno Indonesia yang memang masih satu manajemen dengan UGM gitu ya. Nah, untuk registrasinya atau mungkin ini ya, untuk fitur-fiturnya sendiri ini ada beberapa fitur ya, tapi yang paling utama adalah 2 fitur ini. Jadi memang karena kami misinya adalah tadi untuk penyuluhan pertanian. Jadi untuk fitur utamanya adalah 2 fitur ini. Jadi ada fitur tanya jawab di mana Bapak Ibu bisa komunikasi, bisa berdiskusi ya, bisa saling sharing dengan sesama petani atau penyuluh atau juga dengan ahli yang ada di UGM begitu ya. Atau mungkin dengan adik-adik mahasiswa juga gitu ya, bisa saling berbagi ilmu begitu ya, atau mungkin dari adik-adik mahasiswa juga bisa belajar juga di sini di fitur tanya jawab begitu. Kemudian ada juga fitur artikel, tidak hanya artikel atau berupa tulisan, tapi di sini juga sebenarnya ada konten yang dari video juga gitu ya. Jadi selain artikel ada juga video. Nah, kemudian untuk menunjang aktivitas jual beli secara online ini kita juga ada tadi fitur pasar juga. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menjual produknya begitu ya. Tapi untuk di fitur pasar ini sendiri kebijakan kami ini dibatasi hanya untuk produk-produk pertanian begitu. Jadi kalau misalnya ada saprodi atau alat dan mesin pertanian ini tidak bisa dijual di aplikasi di fitur ini begitu ya. Tapi hanya untuk tadi hasil-hasil pertanian. Jadi baik produk yang masih segar atau masih mentah maupun produk yang sudah diolah ini bisa di display atau dijual di fitur pasar. Kemudian untuk registrasinya sendiri juga cukup sederhana. Jadi Bapak Ibu cukup tadi membuka Play Store ya. Oh ya, mohon maaf ini untuk aplikasi Desa Apps sendiri baru bisa diakses di handphone yang Android. Jadi kalau Bapak Ibu handphonenya iPhone ini mohon maaf belum bisa mengakses aplikasi Desa Apps ya, karena memang untuk pengembangannya sendiri kita menggunakan Android begitu ya. Jadi baru bisa diakses di smartphone selain iPhone begitu. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang ingin menginstal aplikasi Desa Apps bisa membuka Play Store-nya, kemudian mengetik Desa Apps gitu ya, kata kuncinya Desa spasi apps, nanti akan muncul di Play Store, lalu bisa klik install, ini tombol hijau install, lalu kalau sudah terinstall ini bisa membuka aplikasi, langsung buka aplikasinya, dan bisa register atau masuk melalui email. Jadi ketika klik masuk, nanti ada pilihan seperti ini. Karena biasanya untuk smartphone ini kan sudah langsung terhubung dengan email begitu ya. Jadi sudah otomatis ketika nanti masuk dengan Google Mail ini sudah langsung ada pilihan untuk klik tadi akun email yang ada di handphone Bapak Ibu begitu. Nah, ini tadi langsung pilih kalau ada lebih dari 1 email bisa pilih salah satu begitu ya, salah satu akun email yang ingin didaftarkan yang ingin digunakan untuk mendaftar aplikasi Desa Apps gitu ya. Tinggal klik saja. Lalu setelah itu mengisi data diri, ada nama, jenis, nomor HP, lalu jenis kelamin, profesi. Nah, ini profesi ada beberapa pilihan ya. Untuk profesinya sendiri ada petani, penyuluh, kemudian akademisi atau expert, lalu ada mahasiswa dan juga yang lainnya nanti ada di situ begitu. Kemudian domisilinya juga mohon diisi begitu ya. Lalu untuk foto profilnya bisa di-upload juga apakah foto selfie begitu ya. Jadi
fotonya langsung begitu, atau mungkin foto yang sudah tersimpan di galeri. Ini nanti bisa pilih salah satunya. Kemudian kalau sudah mendaftar, tadi akan muncul seperti ini ya, muncul foto, kemudian identitas, nama, profesi, nomor HP, dan juga domisili ini akan muncul di sini. Lalu untuk poin sendiri, ini menunjukkan aktivitas Bapak Ibu. Jadi semakin sering Bapak Ibu melakukan aktivitas di sini, misalnya tanya jawab, kemudian like, atau mungkin komentar di pertanyaan orang lain, atau mungkin komentar di artikel atau video yang ada di aplikasi Desa Apps. Nah, ini akan ada poin di sini begitu ya. Nah, ini fitur-fitur yang ada di aplikasi Desa Apps. Ada tadi menu ada fitur artikel, tanya jawab, ada juga prediksi cuaca begitu, lalu ada info toko. Nah, untuk info toko ini jika Bapak Ibu punya toko Alsintan atau toko Saprodi begitu, bisa nanti didaftarkan di aplikasi Desa Apps. Jadi supaya memberikan informasi kepada sesama member Desa Apps lokasi toko Bapak Ibu begitu. Jadi kalau untuk info toko sendiri ini terhubung dengan Google Maps. Jadi ketika kita klik fitur info toko, lalu kita klik salah satu lokasinya atau salah satu toko yang ada di info toko ini tadi, ini akan jadi kalau di HP itu nanti untuk mengakses aplikasi Desa Apps ini memang kami sarankan untuk mengaktifkan lokasinya ya. Jadi agar tadi info cuacanya juga bisa aktif, lalu ketika mengakses info toko dan info kantor ini bisa langsung terhubung ke Google Maps. Jadi ketika tadi klik salah satu kantor atau toko yang ada di aplikasi Desa Apps, nanti bisa langsung mengarahkan Bapak Ibu lokasinya ada di mana, kemudian jaraknya berapa kilometer, dan jarak tempuhnya, waktu tempuhnya itu berapa menit, itu nanti ada di situ. Gitu. Kemudian ada juga menu catatan tani, karena untuk pencatatan usaha tani sendiri juga sebenarnya sesuatu hal yang sederhana tapi sebenarnya penting begitu ya, karena untuk mengajukan pinjaman modal ke bank misalnya itu, terutama di bank ya, ini kan pihak bank juga harus melakukan analisis resiko juga begitu terhadap usaha yang dijalankan oleh para petani. Nah, kalau tidak ada catatan usaha taninya, nah ini repot juga bagi para bank untuk bagaimana menilai melakukan penilaian terhadap tadi usaha tani para petani begitu ya. Oleh karena itu tadi kami menyediakan untuk menu catatan tani agar bisa dimanfaatkan tadi ya untuk mencatatkan pendapatan, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan begitu, sehingga kita tahu dalam satu periode atau musim tanam itu sebenarnya petani ini untung tidak sih, atau mungkin BEP begitu, atau malah rugi begitu. Nah, kalau tidak ada catatan itu kan kita tidak tahu ya apakah kita rugi, untung, atau BEP. Nah, harapannya dari tadi kami menyediakan menu catatan tani ini bisa menjadi kebiasaan begitu ya untuk para petani ini melakukan pencatatan gitu. Atau mungkin kalau belum terbiasa menggunakan handphone, bisa dengan tadi mencatat dengan buku. Biasanya kalau sudah terbiasa dengan buku ini kan, kalau sudah menjadi kebiasaan ini bisa lebih mudah begitu ya untuk memanfaatkan tadi teknologi digital gitu. Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Mungkin saya sebentar ini kok bisa ya. Ini ada video singkat begitu ya tentang aplikasi Desa Apps gitu. Semoga nanti untuk suaranya juga. Apakah suaranya masuk ya? Belum, Bu. Belum masuk, Bu, untuk suaranya. Nggak, Mbak? Nggak ada, Bu. Cuman kalau untuk videonya berjalan, tapi untuk audio dari videonya tidak ada, Bu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Oke. Fitur-fiturnya, untuk fitur tanya jawab, lalu ini fitur artikel, sini kayaknya
langsung terhubung dengan Google Maps ya ketika kita klik salah satu toko atau kantor begitu. Tapi untuk lokasi di handphone Bapak itu harus aktif dulu begitu ya. Ini ketika nanti ingin bertanya bisa menuliskan komoditasnya begitu ya, lalu topik, lalu tinggal ketik pertanyaannya. Ini untuk menjual barang. Jadi untuk menjual barang tadi cukup mudah ya dengan klik tanda hijau. Jadi di sini ada tombol hijau yang ada di bagian tengah bawah ini. Ada tombol hijau, tinggal diklik lalu pilih jual barang. Nah, lalu tinggal isikan nama produk, harga produknya, satuan, lalu deskripsi produknya, dan memang kami sarankan ketika nanti Bapak Ibu menjual produknya begitu di aplikasi Desa Ads, kami sarankan untuk menggunakan foto yang menarik begitu ya, karena ini kan sifatnya nanti calon konsumen itu tidak melihat langsung produknya, tapi tadi hanya melalui foto. Jadi harapannya untuk foto yang ada di sini juga foto-foto yang menarik begitu. Mohon maaf. Nah, kemudian untuk mohon maaf. Nah, untuk Bapak Ibu penyuluh atau mungkin dari adik-adik mahasiswa, ini kalau misalnya mau berkontribusi ya, di sini bisa kami menerima artikel maupun video, mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang punya hasil karya tulis atau mungkin punya ide-ide atau artinya ada konten begitu ya, konten berupa tulisan maupun video, ini bisa juga nanti diupload di aplikasi Desa Apps. Dan memang untuk imbalnya sendiri belum ada koin begitu ya. Jadi biasanya kami menyediakan sertifikat. Nah, biasanya untuk sertifikat ini kan bisa dimanfaatkan ya biasanya kalau untuk penyuluh ini kan bisa menambah angka kredit begitu ya. Nah, ini bisa kami tadi kami berikan sertifikat nanti. Nah, untuk mengirimkan artikelnya juga cukup mudah. Bisa melalui aplikasi Desa Apps atau bisa juga mengirimkan artikelnya itu melalui tadi email Desa Apps begitu ya. Nah, kalau untuk melalui aplikasi Desa Apps ini juga cukup mudah dengan klik tadi tombol hijau yang ada di bawah di bagian tengah tadi, lalu pilih ini icon artikel. Nah, setelah itu tadi memilih apakah artikel atau tulisan atau mungkin kontennya berupa video begitu ya. Nah, ini untuk catatan taninya. Jadi kalau untuk catatan tani, tadi sama juga dengan klik tombol hijau, lalu pilih catatan tani, lalu memasukkan tadi data-datanya, jenis usaha taninya apa, kemudian tanggal awal budidayanya, komoditas utama, komoditas kalau misalnya tupang sari juga bisa dipilih, misalnya jagung dengan kacang, atau mungkin tanaman sayuran dengan misalnya
ikan begitu juga bisa begitu ya. Komoditas utamanya mungkin sayur ikan, lalu tumpang sarinya ada sayuran, itu bisa ditulis di sini. Lalu lokasi tanahnya, luasnya berapa, pengeluaran dan penerimaan ini yang paling penting sehingga kita bisa menganalisa apakah usaha tani dalam satu musim tanam itu untung atau mungkin rugi atau BEP begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya toko, tadi bisa dengan menuliskan tadi alamat tokonya, nama tokonya, kemudian daerahnya ada di mana, dan juga nomor kontaknya. Tadi melalui tambah info toko begitu ya. Ya, itu tadi video singkatnya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang ingin mendapatkan video ini bisa kontak adik-adik mahasiswa ya. Nanti saya kirimkan melalui teman-teman mahasiswa gitu untuk video tutorial begitu ya. Nah, oke. Untuk datanya sendiri, jadi jumlah member desa apps atau pengguna desa apps itu sampai ini per 4 Agustus ya, mungkin sekarang sudah sekitar hampir 14.000 ya kalau di hari ini gitu ya. Itu sebagian besar tadi penggunanya usia 30-an awal ke bawah begitu. Jadi memang tadi kalau kita lihat ya, memang yang paling adaptif dengan teknologi digital saat ini memang anak-anak muda begitu, generasi milenial begitu ya. Jadi memang untuk pengguna aplikasi desa app sendiri ini juga tadi usianya juga usia milenial gitu ya. Masih 30-an tahun ke bawah. Nah, untuk anggota atau member dari desa apps sendiri, itu sebagian besar adalah petani, karena memang untuk target utama pengguna desa apps ini adalah dari petani, begitu ya. Lalu ada penyuluh, ada mahasiswa, ada juga dari expert atau tim ahli, begitu ya. Lalu yang lain-lain ini biasanya ada dari pedagang, kemudian masyarakat umum ini juga banyak juga yang memanfaatkan aplikasi desa apps, begitu, yang mungkin mereka punya ternak atau mungkin menanam di lahan pekarangan, ini juga ada juga. Nah, untuk topik-topik yang ada di aktivitas tanya jawab, ini sebagian besar atau kebanyakan dari tadi topik-topik seputar hama dan penyakit dan juga budidaya. Nah, ini kan sesuai dengan kendala utama yang dihadapi oleh petani di lapangan gitu ya. Memang kendala utama mereka ya tadi serangan hama penyakit, kemudian bagaimana teknologi budidaya, juga pemasaran. Nah, setelah mereka panen itu biasanya menjual kemana atau mungkin harga jual yang bagus itu di mana begitu ya. Nah, untuk kegiatan desa apps ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kegiatan kita tidak hanya kegiatan online tapi juga offline. Nah, untuk kegiatan online maupun offline-nya ini memang fokus tadi di literasi digital, kemudian di bidang-bidang agrokompleks, ada pertanian, ada peternakan dan juga perikanan begitu. Nah, untuk kegiatan edukasi dan penyuluhan online desa apps ini ada beberapa. Tadi salah satunya adalah pengembangan aplikasi desa apps tadi. Kemudian selain itu kita juga ada Bincang Desa. Ini adalah program webinar yang kita selenggarakan setiap 2 minggu sekali gitu. Jadi nanti monggo Bapak Ibu penyuluh atau mungkin adik-adik mahasiswa atau dari para petani nanti bisa diajak juga gitu ya untuk menyaksikan Bincang Desa ini. Biasanya kita saksikan melalui 3 platform begitu ya, 3 media, ada Google Meet, kemudian kita siarkan secara langsung juga melalui YouTube channel, ini namanya Agrisia Channel. Jadi Bapak Ibu bisa melihat acara Bincang Desa secara langsung ini melalui tadi secara langsung melalui YouTube gitu ya. Bahkan bisa tanya jawab juga di YouTube, nanti tinggal menuliskan komentar lalu kita sampaikan kepada narasumber begitu.
Nah, atau mungkin adik-adik mahasiswa biasanya yang punya Instagram bisa juga mengakses melalui Instagram. Tapi kalau dari Instagram biasanya kita matikan ya untuk kolom komentarnya karena biasanya sinyalnya kurang stabil gitu ya kalau terlalu banyak komentar. Nah, untuk narasumbernya kita juga beragam, ada dari akademisi, praktisi maupun dari pemerintahan. Dan topik-topik yang kita angkat ini seputar agrokompleks mulai dari pertanian, peternakan, perikanan juga. Yang topik-topiknya itu yang up to date begitu ya. Lalu yang topik-topik yang aplikatif begitu. Nah, ini sudah kita laksanakan beberapa kali ya. Mulai dari tahun waktu itu awal kita launching itu di awal-awal pandemi ya, di bulan Mei tahun 2020. Karena kita ada keterbatasan tadi aktivitas fisik juga ya, sedangkan kita memang misinya untuk tadi penyuluhan digital begitu. Jadi kita memang memanfaatkan tadi teknologi digital untuk terus melakukan penyuluhan pertanian atau melakukan diseminasi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di sektor pertanian. Begitu. Oleh karena itu kita mengadakan ini acara Bincang Desa yang kita selenggarakan setiap bulan 2 kali. Gitu. Nah ini, untuk sampai bulan Juli kemarin ya, ini sudah terselenggara sebanyak 32 seri dengan total pesertanya sudah lebih dari 11.000. Biasanya pesertanya juga beragam ya, dari Aceh sampai Papua itu juga ada begitu. Dan sebagian besar memang pesertanya itu dari penyuluh begitu ya, karena memang mereka selain membutuhkan tadi tambahan informasi juga karena kami menyediakan sertifikat juga, jadi mungkin itu yang bisa menarik Bapak Ibu dari penyuluh gitu ya untuk mengikuti acara ini gitu. Nah ini untuk audiensnya Bincang Desa, biasanya kita menyebut para peserta Bincang Desa ini dengan sobat desa gitu ya. Sobat itu kan sahabat dari kata sahabat begitu ya. Desa ini dari kata tadi desa apps. Jadi kita menyebut audiens atau membernya desa apps ini dengan sebutan sobat desa. Nah, sebagian besar sobat desa atau sobat desa yang mengikuti Bincang Desa ini tadi yang paling banyak itu adalah dari mahasiswa, kemudian petani penyuluh, lalu ada juga dari akademisi. Untuk petani sendiri masih sedikit ya, paling sedikit malah karena memang mungkin belum terbiasa ya dengan adanya webinar begitu. Nah, kemudian mengenai kebermanfaatan, ini kita lakukan survei ya waktu itu kepada para bincang desa peserta Bincang Desa ke-10 sampai ke-16 kita lakukan survei begitu. Apakah mereka pernah menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari acara Bincang Desa? Ternyata hampir separuhnya itu sudah pernah begitu ya menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari acara Bincang Desa. Mungkin belum begitu banyak ya karena hanya separuhnya begitu, karena kalau kita lihat tadi pesertanya itu ada yang dari petani atau praktisi dan juga non praktisi gitu. Jadi memang kalaupun mereka bukan praktisi, kalau untuk non praktisi kita lihat apakah mereka pernah mengajarkan kepada orang lain inovasi atau ilmu yang didapatkan dari acara Bincang Desa. Nah ternyata lebih dari separuhnya itu sudah pernah gitu ya, karena memang tujuan kami di sini adalah agar informasi dan pengetahuan yang ada itu bisa tersampaikan kepada masyarakat luas tanpa terkendala ruang dan waktu, begitu ya, bisa tersampaikan sehingga informasi itu bisa diterapkan oleh masyarakat, gitu. Dan memang tadi acara Bincang Desa ini tujuannya juga seperti itu, jadi harapannya bisa menjadi sarana diskusi, kemudian berbagi informasi kepada para masyarakat luas, begitu ya, untuk bisa tadi mendapatkan informasi seputar agrokompleks begitu. Agar harapannya sih bisa diterapkan juga ya untuk ilmu yang didapatkan begitu. Nah, kemudian dari media-media yang dikelola oleh Desa Apps UGM, jadi kami mengelola beberapa media sosial begitu, ada Instagram, kemudian ada YouTube tadi Agrisia Channel dan juga Facebook Desa Apps UGM. Nah, ini kita melakukan survei juga ya kepada para audiensnya Desa Apps, apakah mereka sudah pernah menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari media yang dikelola oleh Desa Apps. Dan ternyata lebih dari 70% itu sudah pernah begitu ya menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari media yang dikelola oleh Desa Apps. Oleh karena itu kami
cukup senang juga ya akhirnya ternyata semangat kami untuk membagikan informasi ini bisa sampai kepada masyarakat, dan alhamdulillahnya mereka juga banyak yang menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari tadi media yang kami kelola begitu. Nah, ini sekilas informasi tentang Bincang Desa begitu ya. Semoga audionya masuk juga. Audionya masuk nggak ya, Mbak? Nggak masuk, Bu. Ya. Nggak masuk untuk audionya. Kalau untuk videonya sudah masuk. Oh gitu, oke. Pas share itu biasanya ada bagian untuk aktifin audionya dulu, Bu, biasanya. Oh iya, benar-benar. Sebentar. Nah, ini sudah masuk tadi, Mbak? Masih belum, Bu. Ya. Kecil nggak? Kalau ini tadi? Masih belum, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting videonya lancar ya, kalau untuk videonya ya. Lancar, Bu. Audionya kecil, Bu. Coba dikerasin, Bu. Masuk tapi kecil. Kalau ini, Mbak? Oke, udah, Bu. Ya, itu tadi sekilas tentang Bincang Desa, begitu ya. Mohon maaf karena ini kendala sinyal juga gitu ya, jadi untuk audionya juga tidak begitu jelas. Cek apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Bu. Sudah terdengar dengan baik. Oke. Baik. Nah, sekarang lanjut ya untuk kegiatan pendampingan secara offline-nya. Tadi kan yang sifatnya online begitu ya. Nah, ini yang offline begitu. Nah, kami melakukan audiensi dan juga sosialisasi ke beberapa kabupaten di DIY, lalu ada tadi pendampingan dan juga pelatihan kepada sejumlah petani di Desa Rumbia, Kabupaten Jeneponto waktu itu, lalu sosialisasi dan pendampingan pengguna aplikasi Desa Apps kerjasama dengan teman-teman mahasiswa KKN UGM, lalu ada pendampingan kelompok wanita tani gitu di Desa Poncosari. Nah, biasanya aktor yang kami libatkan itu ada 3 begitu ya. Ini kita libatkan sejak awal untuk masyarakat kelompok sasaran. Ini kita libatkan sejak awal mulai dari perencanaan. Jadi harapannya untuk program yang ada di sana ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Dan kebetulan waktu itu waktu kami melakukan pendampingan KWT ini memang di sana karena banyak lahan pekarangan begitu ya, lahan pekarangan yang luas tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu kita tadi mencoba memanfaatkan lahan pekarangan atau biasanya kita kenal dengan KRPL. Lalu kita juga tadi bekerja sama dengan penyuluh dan juga OPD, biasanya pihak desa setempat begitu ya sebagai fasilitator dan juga pemilik otoritas di daerah
sasaran begitu. Nah, harapannya dengan kita melibatkan penyuluh dan juga masyarakat dari pihak desa, ini harapannya setelah kami tinggalkan atau program itu selesai, ini bisa berkelanjutan begitu. Kemudian pihak universitas selaku penyedia informasi dan teknologi juga begitu ya. Nah, karena kami melakukan pendampingannya tidak hanya pemanfaatan atau optimalisasi lahan pekarangan, kami juga tadi ada literasi digital juga. Jadi kita melakukan literasi internet, literasi pemanfaatan perangkat atau smartphone, dan juga pemanfaatan aplikasi desa apps. Nah, ini kita lakukan assessment atau evaluasi begitu. Nah, setelah adanya pendampingan, memang untuk penggunaan smartphone tadi cukup meningkat ya. Jadi yang tadinya belum terbiasa untuk usaha, memanfaatkan smartphone untuk usaha, setelah kami lakukan pendampingan ternyata ada peningkatan di sini untuk menunjang usaha, aktivitas jual beli ataupun tadi mencari informasi di sini. Jadi memang ada peningkatan gitu ya. Lalu untuk pemanfaatan internetnya bagaimana? Nah, setelah kita lakukan pendampingan tadi, ternyata mencari ibu-ibu di kelompok wanita tani tadi semakin banyak yang mencari informasi melalui internet begitu. Dan juga intensitasnya pun juga cukup signifikan ya peningkatannya. Jadi yang tadinya mungkin jarang begitu ya, ini ternyata jadi sering begitu. Yang maksudnya yang tadinya sering memanfaatkan internet untuk mencari informasi ini masih sedikit. Nah, setelah kita lakukan literasi dan juga pendampingan tadi, ini banyak ibu-ibu di sana yang menggunakan internet untuk mencari informasi gitu. Nah, selain bidang pertanian karena kita agrokompleks, nah di sini kita cakupan bidangnya juga ada perikanan dan juga peternakan. Nah, ini contoh untuk yang perikanan. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah menginstal aplikasi Desa Apps tadi bisa masuk ke fitur artikel begitu ya. Bisa mengetikkan kata kuncinya di sini. Mungkin bisa diketik ikan atau mungkin secara spesifik misal ikan lele atau ikan nila begitu, nanti akan muncul beberapa artikel yang sudah terupload di aplikasi Desa Apps begitu ya. Ini sebagai contohnya. Ini untuk artikel-artikel di bidang perikanan begitu ya, yang bisa Bapak Ibu baca, atau kalau video juga bisa Bapak Ibu saksikan di sini. Lalu Bapak Ibu juga bisa berkomentar untuk berdiskusi di sini. Ini kami menyediakan kolom komentar untuk diskusi. Lalu ini untuk aktivitas tanya jawabnya juga beberapa sudah ada yang tanya jawab seputar perikanan gitu ya. Ini ada dari mahasiswa, kemudian ada dari petani juga yang tanya jawab seputar bidang perikanan begitu. Nah, ini untuk contoh bincang desa yang kami angkat topiknya seputar perikanan gitu ya. Ini kemarin belum lama, ini di bulan kalau tidak salah bulan Mei kalau nggak salah ya. Waktu puasa kemarin ini kami adakan acara bincang desa tentang pembenihan lele waktu itu dengan pemanfaatan cacing sutra. Moga nanti Bapak Ibu yang tertarik membudidayakan lele di Anambas, gitu. Saya kurang tahu apakah cocok untuk budidaya lele atau tidak di sana, tapi bisa coba nanti langsung menuju ke channel YouTube Agrisia Channel gitu ya. Bapak Ibu bisa mencari topik mana yang paling sesuai untuk bidang perikanan gitu. Untuk pertanian juga kami banyak. Dan beberapa kali kami adakan ini, mengangkat topik tentang pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, ini kalau tidak salah sudah ada 3 kali kalau tidak salah untuk topiknya. Ini nanti Bapak Ibu bisa langsung mencari di sana, karena untuk acara bincang desa ini, selain kita siarkan secara langsung melalui YouTube Agrisia Channel dan juga Google Meet dan Instagram tadi, biasanya untuk acaranya ini kita record atau kita rekam, lalu kita upload lagi malamnya. Jadi malam harinya kita upload lagi, sehingga nanti Bapak Ibu yang mungkin berhalangan hadir saat acara live ini bisa melihat kembali ya, untuk menyaksikan kembali acara bincang desa. Namun karena ini sifatnya rekaman ulang begitu, jadi Bapak Ibu tidak bisa berdiskusi secara langsung gitu ya, berbeda dengan saat Bapak Ibu mengikuti acaranya live gitu. Nah, ini untuk budidaya ikan nila. Moga nanti jika memang di lokasi cocok untuk budidaya nila, nanti bisa menyaksikan bincang desa yang ini begitu ya, karena ada 2 sesi. Yang satunya budidaya nila untuk skala bisnis dan juga budidaya nila secara pada skala rumah tangga gitu. Nah,
mungkin langsung saja ya. Nah, ini tim ahli yang ada di Desa Apps, ini ada dari 5 fakultas ya di klaster agrokompleks, ada dari Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Kedokteran Hewan, Teknologi Pertanian, dan juga Fakultas Pertanian. Nah, ini untuk media yang kami kelola, ada Instagram, monggo nanti Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa bisa follow Instagram Desa Apps untuk mendapatkan update informasi terkini begitu ya, ataupun mendapatkan informasi tadi konten-konten seputar agrokompleks. Lalu ada juga Facebook, untuk YouTube Agrisia Channel. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi dengan kami, ini bisa melalui email di desaapps.faperta@ugm.ac.id atau melalui nomor 0813 2707 0621 melalui WhatsApp gitu. Nah, sekian dari saya, mohon maaf jika waktunya terlalu panjang ya, kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul yang sudah mempresentasikan terkait Desa Apps. Jadi Desa Apps ini sebenarnya bisa langsung digunakan gitu ya Bu ya, bisa langsung di-download untuk di Play Store dan juga bisa langsung kita gunakan gitu dengan cara registrasi. Saya juga udah download ini Bu sebenarnya Desa Apps sudah lama dari semester berapa ya? Semester 2 tuh nggak tahu waktu pas praktikum, dan juga kemarin setelah saya lihat juga ada update terbaru seperti tanaman hias, terutama untuk ibu-ibu yang kemarin sempat hit gitu kan Bu ya, tanaman hias. Nah, ini ada juga terkait artikelnya, kemudian sangat banyak sebenarnya manfaatnya untuk petani dan juga penyuluh tentunya untuk memudahkan mencari informasi baru yang lebih up to date sehingga bisa diaplikasikan langsung kepada petani yang ada di desa masing-masing. Kemudian ini Bu, ini sudah bergabung dari BPP Siantan Selatan, ini penyuluh-penyuluh Anambas, mungkin dari Bapak Ibu bisa say hello dulu nih yang dari BPP Siantan Selatan. Bergabung ini Bu Zoom-nya, jadi langsung jadi satu. Selamat siang, selamat datang. Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu penyuluh dari BPP Kecamatan Siantan Selatan Iya, kemudian mungkin ini kita langsung aja sesi tanya jawab untuk mempercepat waktu kepada Bapak penyuluh, baik kepala desa, mungkin juga dari pihak penyuluh Siantan Selatan, dan juga teman-teman yang lain yang ingin bertanya terkait Desa Apps atau pemanfaatannya, atau mungkin bisa juga curhat nih terkait kendala yang ada di lapangan, mungkin bisa sharing di sini kepada teman-teman. Kemudian Bapak Ibu dari BPP bisa langsung unmute saja Bapak Ibu, nggak apa-apa, monggo dipersilahkan. Mungkin dari Pak Bandit mau cerita-cerita terkait di potensi pertaniannya atau mungkin perikanan di sana, atau mungkin juga dari Bapak-Bapak BPP di Siantan, bisa langsung saja Pak untuk on-mic, nggak apa-apa, monggo. Ya, boleh bertanya, silakan open mic saja pada Fandi Setiawan. Iya, silakan Mas Fandi. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan jelas. Saya izin bertanya Bu Nurul, ini terkait ini sih, bermanfaat dari Desa Apps sendiri. Karena kan di Desa Apps sendiri kan memuat banyak artikel-artikel yang istilahnya itu sudah teraplikasikan di suatu tempat dan itu potensinya kan sangat tinggi. Nah, tapi jika kita melihat dari beberapa daerah, mungkin beberapa daerah itu tidak bisa mengaplikasikan dari manfaat dari artikel tersebut, manfaat dari informasi tersebut. Misal daerah saya tidak sesuai untuk membudidayakan cabai gitu Bu. Nah, apakah dari masalah tersebut saya bisa dapatkan solusinya dari Desa Apps itu sendiri Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Langsung saya jawab atau menunggu pertanyaan lain dulu, Mbak? Monggo langsung dijawab aja Bu, biar bisa tektokan. Mungkin nanti dari penjelasan Ibu, biar mungkin ada sanggahan dari Mas Fandi atau mungkin ada yang ingin dijelaskan lagi, mungkin bisa langsung dijelasin saja Bu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Fandi. Jadi memang betul ya, karena pertanian kita ini kan pertanian di alam begitu ya. Jadi memang setiap daerah itu punya
kesesuaian sendiri-sendiri. Mungkin di satu desa cocok untuk tanaman tertentu, tapi di desa sampingnya itu tidak cocok, itu juga bisa begitu. Atau mungkin sama-sama bisa, tapi kondisi lingkungan yang berbeda ini bisa menentukan hasil yang berbeda juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk tadi ketika misalnya ada satu artikel yang tidak bisa diterapkan atau teknologi yang tidak bisa diterapkan di daerah tertentu, ya nggak apa-apa gitu. Tidak perlu dipaksakan. Nah, kalau misalnya nanti ada kendala atau mungkin ingin bertanya begitu, bisa melalui fitur diskusi tadi, di fitur tanya jawab. Mungkin ada kendala tertentu bisa disampaikan di situ. Harapannya nanti dari ahli yang ada di UGM bisa membantu menjawab begitu ya. Dan kalau misalnya isu tersebut cukup menarik atau banyak juga yang memang mengalami kendala yang sama, nah ini biasanya kita bisa angkat untuk menjadi topik di Bincang Desa begitu. Atau mungkin topik-topik artikel bisa kita angkat juga di aplikasi Desa Apps begitu. Ya, monggo semoga bisa menjawab Mas Fandi. Ya, gimana pada Saudara Fandi, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin sudah jelas seperti itu Mas Fandi? Baik, sudah cukup jelas, Bu. Oke, Dan Mbak baik, Muda. terima kasih. Terima kasih Terima kasih, informasinya. Mas Fandi. Ya, sama-sama. Jadi berarti sebenarnya kalau di Desa Apps ini ketika ada informasi itu bisa digunakan ketika emang lokasinya memungkinkan seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya emang lokasinya tidak memungkinkan atau mungkin ada nih kondisi tanah yang mungkin berbeda dari desa sebelah atau mungkin dusunnya, bisa ditanyakan kembali gitu ya Bu ya di forum diskusi. Entah mungkin tanah terlalu asam, mungkin ada penanganannya, pupuk yang digunakan, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Itulah fungsi dari fitur tanya jawab tadi ya, supaya artinya ketika ada satu artikel yang mungkin informasinya belum begitu jelas, nah itu bisa tadi kolom komentar atau mungkin di tanya jawab untuk klarifikasi atau mendapatkan informasi lebih jauh, atau mungkin memang belum tahu sama sekali ya melalui seputar teknologi tertentu, ini bisa juga ditanyakan di fitur tanya jawab begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Mungkin dari Bapak-Bapak penyuluh nih yang ingin bertanya langsung, mungkin bisa cerita terkait kondisi saat di lapangan gimana, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu penyuluh bisa langsung bertanya saja. Ini dari BPP Siantan Selatan. Ya, monggo Bapak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPP Siantan, maaf Bu, kami agak telat masuk tadi. Cuman saya ini Bu, masalah yang aplikasi ini. Nah, kebetulan kami juga, saya sudah download nih. Terus aplikasi ini kan berkaitan sama jaringan nih. Nah, kalau petani-petani yang pakai itu, nanti di sana kan juga kami, desa kami kan ada yang terkendala sama jaringan nih. Nah, itu emang harus sama jaringan atau bisa offline ini Bu, untuk aplikasinya Bu. Sementara itu ya Bu dulu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dengan Pak siapa tadi nggih? Mohon maaf. Saya Abdurroni Bu. Pak Zamroni. Abdurroni Bu. Oh, Pak Abroni. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, memang betul ya untuk aplikasi. Oh ya, mohon maaf Mbak, langsung saya jawab ya Mbak ya. Nggak apa-apa Bu. Oke, jadi memang betul untuk aplikasi Desa Apps ini karena berbasis internet ya, jadi memang kita masih bergantung dengan internet begitu, karena untuk aplikasi ini belum bisa diakses secara offline karena tadi kalau kita ingin bertanya jawab secara langsung ini kan karena jarak jauh ya dan harus real time begitu, jadi memang memanfaatkan internet tadi. Jadi kalau misalnya ada kendala sinyal, biasanya di desa ada ini enggak ada internet atau wifi begitu, mungkin bisa memanfaatkan internet desa atau mungkin dari pihak Bapak Ibu penyuluh di BPP jika ada wifi bisa tadi misalnya ada kendala di lapangan dari petani, ini tidak harus petaninya bertanya langsung tapi bisa dari penyuluh menanyakan kepada kepada ahli di UGM begitu melalui aplikasi tadi, itu juga bisa begitu. Jadi memang kalau misalnya ada kendala internet di petani, nanti mungkin dari Bapak Ibu penyuluh khususnya itu bisa tadi membantu membantu berdiskusi begitu ya kepada ahli yang ada di UGM, atau mungkin dari adik-adik mahasiswa juga bisa. Jadi adik-adik mahasiswa ini kan karena posisinya di Jogja ya atau di lokasi masing-masing ini sekarang.
Nah, ini bisa juga mungkin sinyal internetnya lebih bagus gitu ya. Kalau misalnya ada kendala di lapangan yang dihadapi oleh kelompok tani atau petani yang ada di lokasi masing-masing, ini bisa nanti bantu menanyakan kepada ahli di Desa Apps melalui aplikasi Desa Apps begitu. Begitu, Bapak. Artinya untuk masalah nanti kalau daerah kami kan Ibu tanahnya mungkin agak kurang subur nih. Berarti bisa ditanya nanti dari forum aplikasi ini Bu ya, tanya jawab ini ya. Bisa Pak, bisa. Silahkan nanti bisa bertanya di situ. Monggo. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Nurul, terima kasih juga Pak Abroni untuk pertanyaannya. Berarti memang Desa Apps ini lebih untuk ke penyuluhnya ya Bu ya tujuannya, yang mana untuk penyuluhnya sendiri ini berfungsi untuk mencari informasi-informasi baru terkait agrokompleks ataupun yang lainnya, yang mana nanti di sini ketika emang lokasi dari petani ataupun keterbatasan dalam penggunaan gadget, sinyal, ini terkendala, harapannya pihak penyuluh ini yang akan menjadi penyambung informasi ataupun untuk menanyakan ke ahli praktisi yang ada di komunitas Desa Apps tersebut untuk disalurkan ke petani-petani yang ada. Dan juga sebenarnya di Desa Apps ini kalau saya tidak salah nanti mungkin dari Bu Nurul bisa membenarkan, di Desa Apps ini sebenarnya banyak sekali informasi yang ada gitu terkait informasi terbaru seperti juga agrokompleks, kemudian penggunaan pupuk, kemudian juga terkait kayak pertanian hayati, mengombinasikan antara pertanian di sawah juga dengan tanaman refugia seperti itu ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu. Betul. Ya? Iya. Jadi memang tadi keberadaan aplikasi Desa Apps ini kan tidak untuk menggantikan penyuluh, tapi justru tadi membantu peran penyuluh. Jadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu penyuluh mungkin ingin mendapatkan tadi informasi tambahan, nah ini ada Desa Apps di sini yang memang insya Allah untuk informasi yang kami berikan juga informasi yang valid dan reliable, karena kita ada tim konten sendiri ya yang tugasnya memang tadi memastikan informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi tadi harapannya bisa mendukung peran dari Bapak Ibu penyuluh untuk membantu petani begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Nurul. Kemudian mungkin dari pihak penyuluh apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Pak, atau mungkin sudah cukup, atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa nih untuk bertanya. Mungkin dari depotanisa.com yang sudah bergabung bisa juga bertanya, mungkin dari Desa Beliba, kemudian dari perwakilan dari Siantan, atau mungkin dari Pak Bandi, Kepala Desa juga, monggo Pak bisa langsung bertanya kalau misalnya mau ingin ada yang ditanyakan. Berarti Bu, untuk yang fitur-fitur harga yang ada di Desa Apps nih Bu, itu memang menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada di sana Bu ya? Terkait fitur-fitur ya, jualan tadi. Kalau untuk fitur informasi harga pangan ini karena kita datanya juga mengambil dari pihak ketiga ya. Jadi untuk datanya kita sumbernya dari Bank Indonesia. Jadi ada Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Nah, ini dari Bank Indonesia itu mengambil sampel di beberapa pasar induk tradisional yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Jadi untuk informasi harga pangannya sendiri juga harga pasar ya, harga sudah di pasar, jadi bukan harga komoditas atau harga di tingkat petani begitu Mbak. Oke. Berarti insya Allah bisa jelas gitu Bu ya, maksudnya semisal pun ada perbedaan mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan harga yang di lapangan seperti itu. Oke, mungkin ini kayaknya sudah cukup untuk pertanyaannya, atau mungkin dari Pak Bandi nih, on mic, ada yang mau ditanyakan Pak Bandi? Ya, silakan Pak Bandi. Soalnya on mic. Saya mohon maaf karena mohon maaf sebelumnya karena tadi saya mengikuti Vikon juga terkait penanaman terumbu karang di Desa Batubelah hari ini. Jadi terkait apa yang disampaikan terkait aplikasi ini saya kurang tahu juga karena tidak mengikuti tadi diwakili oleh staf, jadi tak tahu saya apa yang mau ditanyakan seperti itu Bu. Mungkin ini Pak Bandi, aplikasi ini tadi ketika di Batubelah kan memang potensinya lebih ke perikanan seperti itu Pak. Nah harapannya tadi kalau nggak salah di Desa Apps ini ketika nanti di-download secara gratis dan digunakan,
bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi terkait budidaya ikan air tawar. Karena kalau nggak salah kemarin saya sempat tanya juga kepala desa, bahwasanya budidaya ikan air tawar ini kan kalau di Anambas sepertinya tidak terlalu banyak seperti itu. Bahkan mungkin harganya mungkin lebih mahal dibanding ikan-ikan laut. Nah, mungkin harapannya ketika desa ini memberikan informasi, karena juga kalau nggak salah informasinya sangat-sangat up to date dan juga dari praktisi yang sudah berpengalaman, harapannya bisa diambil informasinya, ilmunya, harapannya bisa diterapkan di Anambas untuk budidaya air tawar yang lebih bermanfaat dan juga mungkin menguntungkan, karena di kepulauan otomatis ikan laut yang lebih dominan begitu. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawarnya. Mungkin udah cukup ya Bu ya. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa juga sudah cukup, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Saya ngikut ngikut sekdes Belibak ya. Oke, mantap. Terima kasih Pak. Oke, mungkin karena sini sudah mau menjelang zuhur, dari teman-teman mahasiswa mungkin juga tidak ada yang ingin ditanyakan. Nanti mungkin dari materinya nanti bisa di-share ke saya Bu, biar bisa saya teruskan ke Bapeda juga. Boleh. Boleh ya. Nanti juga videonya mungkin bisa di-share nanti biar saya teruskan ke pihak Bapeda, karena kemarin yang membantu men-share pihak Bapeda, kemudian juga dari Pak Efrizon selaku dari penyuluh seperti itu. Oke, siap, Mbak. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berkenan hadir. Mungkin untuk sesi terakhir ini kita tutup dengan sesi foto bersama dahulu. Mungkin bisa dinyalakan untuk kameranya, supaya kita ada kenang-kenangan ataupun kalau foto nih Bu, saya mau kayak sini. Gak apa-apa, muka-muka menjelang siang nih biasanya lapar-lapar atau cemana lah, tak apa lah Pak. Tetap ganteng Pak, nyalakan saja Pak, tak apa. Oke, mungkin pada teman-teman yang mau on cam bisa langsung on cam saja. Ini on cam sebelum absen. Desa Belibak sudah on cam, mungkin teman-teman yang lain bisa on cam juga. Oke, baik, saya tunggu sampai 11.32 mungkin ya. Berarti kalau desa F ini memang untuk offline baru di daerah Jawa ya Bu ya, sambil menunggu. Iya Mbak, karena ya tadi kita timnya juga terbatas ya, jadi supaya bisa sering kunjungan begitu, memang kita pilih lokasinya di Jogja dulu gitu. Oke. Berarti untuk bincang desa sendiri ini sampai bulan Agustus ini masih berjalan ya Bu ya untuk bincang desa? Masih, insya Allah nanti di Sabtu ini, di tanggal 21 ini nanti ada bincang desa lagi, tapi topiknya lebih ke peternakan sih, ke sapi gitu. Iya. Berarti memang untuk temanya berarti bisa di rolling gitu ya Bu ya, misalnya bulan ini ada pertanian atau minggu depannya ada terkait peternakan, tadi juga ada kedokteran hewan kalau nggak salah tim yang bergabung juga. Iya Mbak, jadi memang untuk mulai pasca Lebaran kemarin ya, untuk topiknya kita selang-seling antara pertanian dan peternakan. Jadi di di 2 minggu awal itu kita adakan topik peternakan, nanti di akhir bulan baru kita masukkan pertanian atau perikanan gitu. Oke, berarti sangat emang kompleks sekali Bu ya. Berarti emang tujuannya untuk menciptakan aplikasi yang emang untuk agro kompleks. Karena emang di Batu Berapit sendiri ini kalau nggak salah di desa kami KKN emang untuk fermentasi, untuk pembuatan pakan sapi ini belum banyak informasinya seperti itu Bu. Jadi memang kami juga kalau nggak salah melakukan program kerja itu terkait fermentasi pakan sapi. Karena mencarinya mungkin susah atau mungkin terkait kendala di sana, jadi mungkin ingin supaya makanannya awet gitu kan. Tapi memang kendalanya di sana untuk EM4 ataupun bahan-bahan yang digunakan itu sangat susah gitu Bu. Jadi gitu. Nah ini kebetulan besok untuk topiknya itu kita hadirkan ini Prof. Ali Agus. Jadi beliau memang expert di pakan sapi ya, dengan burger pakan. Kalau misal teman-teman pernah mendengar, nah ini nanti bisa join di situ, bisa tanya jawab langsung dengan beliau, dan juga kita hadirkan praktisi juga dari industri. Jadi supaya kita mendapatkan gambaran bagaimana sih potensi agribisnis sapi potong ya khususnya
ini di pasar begitu. Jadi dari sisi teknologi kita hadirkan Prof. Ali Agus, beliau sebagai ahli pakan. Kemudian beliau juga punya mengembangkan bengkel sapi juga. Ini nanti bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu penyuluh ataupun petani begitu nggih. Bisa langsung diskusi langsung dengan beliau gitu. Oke, berarti memang saya pernah ke bincang desa tuh sekali Bu, tapi saya sudah lupa juga materi tentang apa. Cuman kalau nggak salah ada dari pemerintah waktu itu. Jadi itu masih awal-awal kayaknya ya? Iya, masih awal-awal waktu itu memang ikut. Dan memang sangat menarik sebenarnya informasinya, dan juga kalau saya lihat penyuluh-penyuluh dari seluruh Indonesia sangat antusias seperti itu Bu untuk bertanya. Bahkan ada kalau saya lihat di kolom komentar yang saling curhat gitu terkait kondisi di lapangannya seperti apa gitu. Bahkan untuk saling sharing. Mungkin ini sudah banyak yang on cam, baik. Saya pandu dulu untuk sesi foto pada siang hari ini. Ada Bapak Ibu, silakan disiapkan pose-foto terbaik, bisa bergaya formal ataupun non formal, dipersilahkan. Baik, kita mulai sesi fotonya 1, 2, 3. Oke, baik, satu kali lagi. Bisa non formal ya Bapak Ibu, dibebaskan. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar dari pagi sampai siang hari. Berhubung ini sudah mau zuhur, untuk di Jogja mungkin kalau di daerah Sumatera mungkin masih nanti gitu ya, masih jam 12-an ke atas. Kalau di Jawa sendiri sudah mendekati waktu zuhur. Selamat makan siang mungkin untuk bapak-bapak penyuluh nantinya yang akan beristirahat. Selamat bekerja Pak, kalau misalnya turun ke lapangan. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Mungkin juga Bu Nurul, semoga selalu diberikan kesehatan Bu untuk membagikan informasi-informasi di desa F seperti itu. Amin. Amin. Kemudian terima kasih juga pada teman-teman mahasiswa dan juga perwakilan desa, kepada bapak-bapak kepala desa. Terima kasih Pak untuk sudah meluangkan waktunya. Semoga diberikan kesehatan juga, dan juga warga-warganya diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Karena kalau nggak salah kemarin saya dengar cerita dari kepala desa, malam-malam ikut takziah atau menguburkan malam-malam warganya itu sangat sedih sekali gitu di tengah kondisi yang sangat susah sinyal, atau mungkin akses yang sangat susah gitu ya kapal, karena kan menggunakan kapal seperti itu. Oh ya, mungkin dari saya itu saja. Saya di sini selaku perwakilan teman-teman dari KKN Anambas mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan juga saya mewakili teman-teman yang lain meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya ataupun yang lainnya dalam penerimaan dan yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Saya sudahi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu penyuluh BPP Siantan Selatan, kemudian Bapak Kepala Desa, adik-adik mahasiswa, semoga lancar ya KKN-nya, sehat-sehat semua. Amin. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak BPP. Ya, sama-sama Ibu. Lagi di kantor ini ya Pak ya berarti. Ya, stop aja.